Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mencoba membicarakan hal yang paling tren atau paling sering terjadi dan menjadi pembicaraan banyak orang selama hampir 2 tahun terakhir ini, yaitu tentang COVID-19. COVID-19 ini kalau kita lihat dari data pada hari ini tanggal 9 Oktober 2021 dari laporan Satgas COVID-19 Pusat diketahui bahwa ada penambahan 1.167 kasus baru. Sehingga secara keseluruhan total penyakit ini berjumlah 4.227.038 kasus positif. Nah, dari jumlah kasus ini yang meninggal pada hari ini ada 52 kasus, sehingga secara keseluruhan yang meninggal adalah 142.612 orang. Dan ini menunjukkan bahwa CFR atau angka kematiannya adalah sekitar 3,4%. Dan angka kematian ini masih dibilang tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Nah, dengan memperhatikan beberapa kasus belakangan yang terjadi, dan kita di Indonesia sudah ada 2 gelombang, gelombang pertama 2020 dan gelombang kedua di 2021, kita sangat melihat banyak kasus yang terjadi seperti lonjakan-lonjakan yang sangat tinggi. Nah, pada dasarnya memang untuk penanganan COVID ini secara umum ada 3 hal utama. Yang pertama adalah tentang protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang kedua adalah dengan vaksinasi. Jadi kita juga tahu bahwa telah di Indonesia saat ini juga telah banyak vaksinasi. Nah, yang ketiga adalah dengan imunitas. Jadi 3 hal ini yang menurut saya sangat penting. Nah, tatkala orang sudah vaksinasi, orang sudah menggunakan protokol kesehatan yang kuat, tapi tatkala imunitasnya lemah, kemungkinan terjangkit tetap ada. Oleh karena itu, apabila 3 pilar ini dilaksanakan dengan baik, maka daya tahan kita terhadap penyakit ini menjadi lebih kuat. Nah, untuk itu saya mencoba memberikan strategi dengan menghimpun dari beberapa referensi-referensi yang ada, dan saya jadikan menjadi satu istilah semua supaya mudah diingat, yaitu saya menggunakan singkatan ya, akronim COMKIMS. Jadi COMKIM itu singkatan dari kelola stres dengan baik, olahraga rutin, makanan bergizi seimbang, konsumsi makanan penunjang sistem imun, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan sering berjemur. Nah, apabila ini dilakukan dengan baik, insya Allah imunitas kita menjadi lebih kuat, ditambah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga mengikuti program vaksinasi. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah juga dipublikasikan, yaitu pada tahun 2020, itu sekitar bulan September-November 2020 itu ini beberapa publikasi yang sudah ada Harian Merdeka, ada Sukabumi, ada NKRI, kemudian ada Today Line, kemudian Venco ID. Ini sudah saya sampaikan. Dan di tahun 2021 juga dirilis kembali apa yang saya sampaikan itu, seperti yang disampaikan dalam Harian Tempo, kemudian Banjarmasin, kemudian Jambi Antara News, kemudian MSN, juga Joglo Semar, ya, dan ada beberapa koran lain.
Nah, ini untuk saya ingin menyampaikan ini untuk lebih menjelaskan secara lebih detail apa yang saya maksud dengan akronim atau dengan 7 langkah ini. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kelola stres dengan baik. Jadi kenapa? Karena stres ini dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena dia melepaskan hormon, ya. Jadi seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Sehingga dengan adanya hormon-hormon ini, ya, berdampak buruk pada produksi antibodi. Nah, oleh karena itu kita harus pertama harus mengenali. Jadi pertama kita harus mengenali stres itu bagaimana. Seseorang itu sudah dalam tanda petik terdeteksi stres itu apabila mempunyai gejala-gejala. Gejalanya ada gejala emosi, ada gejala fisik, ada gejala kognitif, dan ada gejala perilaku. Gejala emosi misalkan ada frustasi, suasana hati yang berubah, sulit menenangkan pikiran, merasa bingung, lepas kendali, atau malu bertemu dengan orang lain. Sedangkan gejala fisik itu bisa lemas, ya, pusing, migrain, sakit kepala, kadang-kadang gangguan pencernaan, nyeri otot, gangguan tidur, jantung berdebar tanpa sebab. Jadi tanpa sebab yang jelas. Kemudian demikian juga ada muncul gejala kognitif seperti sering lupa, pesimis, ya. Kemudian sering membuat keputusan yang kurang bagus atau pandangan-pandangan negatif terhadap seseorang atau orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya gejala perilaku ini, misalkan tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, sering gugup, ya, sering minum alkohol yang berlebihan atau konsumsi rokok yang berlebihan. Ini adalah tanda-tanda orang yang sedang mengalami stres. Oleh karena itu, agar kita bisa mengelola stres dengan baik ini, maka WHO itu menyarankan ada 6 cara kelola stres. Ya. Yang pertama adalah jeda sejenak berkegiatan, olah napas perlahan. Jadi kalau kita melakukan rutinitas, mungkin 1 atau 2 jam, perlahan dulu istirahat, tarik napas dalam, hembus mungkin sekitar 5-10 kali. Nah, itu sudah bisa ya untuk mengurangi stres yang ringan-ringan, ya. Kemudian kita bisa jadwalkan atau lakukan rutinitas yang menyenangkan, ya. Mungkin pada masa sekarang kita bisa ke ruang-ruang yang terbuka, yang di sana juga misalkan ada taman itu untuk menyejukkan dan lain-lain. Dan kita juga jalin komunikasi santai dengan orang lain. Walaupun kita tahu pada saat pandemi ini komunikasi boleh jadi secara online, tidak mesti harus tatap muka. Kemudian berbuat baik pada diri sendiri dan sekitar, yakinkan diri, ya. Hal perbaikan perlu waktu. Jadi kalau kita memang ada kesalahan dan itu kita yakinkan supaya menghilangkan kegelisahan kita, bahwa proses itu memerlukan waktu sehingga kita menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir, jangan lupa mungkin kita bisa curhat kepada orang terdekat, kepada keluarga, ya, kepada teman, sehingga beban yang kita rasakan itu bisa berkurang. Nah, kemudian yang kedua adalah rutin berolahraga. Nah, pada saat berolahraga ini, ya, olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga dengan intensitas sedang atau moderat. Karena dengan intensitas sedang dan moderat ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi selain itu olahraga moderat juga bermanfaat untuk mengeluarkan hormon stres yang juga menjadi penyebab inflamasi. Kemudian ini juga akan meningkatkan fungsi microbial killing serta meningkatkan sitokin, ya, produksi sel imunitas tubuh. Nah, ini dari grafik ini bisa kita lihat, ya, bahwa intensitas yang moderat, ya,
intensitas moderat dengan faktor risiko, jadi variabel sumbu Y itu adalah risiko infeksi, kemudian sumbu X itu adalah rutinitas yang kita lakukan, olahraga yang kita lakukan, maka pada intensitas moderat itu kemungkinan infeksinya sangat rendah dibandingkan dengan olahraga yang sangat ringan atau olahraga yang sangat berat. Dari grafik ini bisa terlihat ya. Ini pada olahraga yang sangat berat ini high juga ya. Jadi kalau pas olahraga kita berat maka risikonya juga jadi tinggi. Tapi tatkala olahraga kita ringan ini rata-rata. Namun semakin baik itu apabila kita pada moderat. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa olahraga kita ini dalam posisi moderat? Salah satunya yang paling gampang adalah pada saat latihan fisik, seseorang masih bisa berbicara walaupun terengah-engah. Sedangkan pada intensitas tinggi, saat latihan seseorang kesulitan untuk berbicara. Nah, di mana pada intensitas sedang ini, ya, pada olahraga sedang dan moderat, jadi setidaknya dilakukan 3 hari dalam seminggu dengan lama olahraga rata-rata 30 menit. Jadi itu bisa dihitung nanti dari besarnya kisaran kalori ya yang dikeluarkan. Jadi antara 1.000 sampai 2.000 kalori per minggu. Jadi misalnya cukup dengan naik turun tangga rumah selama 10 sampai 15 menit dalam 2 kali seminggu, atau bisa juga dengan sepeda maksimal 60 menit, 30 menit berangkat, 30 menit pulang, dengan kecepatan mengayuh maksimal hanya 50 RPM. Sebab kalau di atas itu termasuk olahraga yang berat. Ya. Nah, kemudian bahayanya tadi ya, kalau kita tetap melakukan olahraga dalam intensitas berat, itu setelah melakukan latihan fisik intensitas tinggi akan terdapat periode open window, yaitu sekitar 3 sampai 48 jam. Kondisi tubuh ketika itu sedang dalam imunitas rendah dan sangat rentan serang penyakit. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa olahraga ini ada namanya olahraga prestasi dan ada olahraga aktivitas olahraga untuk imunitas ya. Berbeda memang untuk olahraga prestasi. Karena prestasi orang sudah terlatih ya, berbeda. Jadi dalam hal kaitan ini adalah olahraga dalam aktivitas untuk menjaga imunitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah makan bergizi yang seimbang. Ini adalah cara kita yang ketiga. Jadi makanan ini merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan selama masa pandemi COVID ini. Maka dari itu perlu adanya gizi yang seimbang ketika makan agar seseorang dapat meningkatkan imunitas. Gizi yang seimbang ini merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jumlah jenis tertentu sesuai kebutuhan tubuh. Untuk itu, seseorang perlu memperhatikan prinsip keberagaman pangan, mengontrol berat badan secara rutin dan menjaga perilaku hidup bersih. Nah, ini sebagai contoh ini ya, kita lihat bahwa karbohidrat itu 3 sampai 8 porsi, kemudian buah 3 sampai 5 porsi, sumber protein hewani 2 sampai 3 porsi. Namun untuk lemak, minyak, garam dan gula itu perlu dibatasi karena makanan-makanan ini itu dapat meningkatkan, memicu inflamasi di dalam tubuh sehingga infeksi lebih mudah masuk ya. Kemudian sumber proteinnya 2 sampai 3 porsi dan sayuran 2 sampai 3 porsi. Nah, tatkala kita sudah membicarakan jenis, kemudian kuantitas, dan tidak kalah pentingnya adalah tentang jadwal. Jadi menurut para ahli dalam waktu 1 hari makan tuh umumnya terbagi atas 3 kali makan pokok dan 2 kali makan selingan. Nah, ini kalau kita lihat ya dari data ini makan pagi itu rata-rata jam 7 sampai jam 8, namun sebaiknya 30 menit sampai 1 jam
setelah setelah bangun tidur itu jangan langsung makan. Jadi setelah bangun tidur 30 menit sampai 1 jam baru kita makan ya. Kemudian makan siang itu rata-rata jam 12 sampai jam 13. Jadi jarak ideal makan pagi dengan makan siang itu adalah 4 jam. Kemudian yang malam itu jam 18 sampai jam 21. Jadi memang bervariasi setiap orang. Namun yang perlu dijaga juga adalah jarak ideal antara makan malam dengan waktu tidur adalah 3 jam. Sehingga organ-organ pencernaan kita menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang keempat adalah konsumsi makanan penunjang sistem imun. Jadi vitamin ini merupakan komponen nutrisi yang memegang peranan penting di dalam sistem imun tubuh, proses tumbuh kembang, kerja fungsi sistem saraf dan pencernaan. Jadi selain vitamin juga ada mineral, ya. Secara umum mineral ini akan membantu proses transportasi vitamin dalam tubuh ke area tertentu. Jadi mineral juga memegang peranan penting untuk mendukung kerja sistem imun, jantung dan pembuluh darah, tulang, otot untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, untuk itu kita perlu mengkonsumsi ya makanan penunjang ini. Itu biasanya yang sangat diperlukan itu adalah dalam bentuk vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zinc. Jadi ada 3 vitamin dan 1 mineral. Vitamin A ini membantu mengatur sistem kekebalan tubuh ya terhadap perlindungan infeksi. Sedangkan vitamin E itu antioksidan yang menetralkan radikal bebas. Ini juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan vitamin C itu membantu pembentukan antibodi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan yang terakhir adalah zinc, mineral ini mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk itu ada beberapa sumber makanan yang seyogianya kita pahami. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A ini yang paling tinggi adalah minyak ikan. Kemudian hati sapi, hati ayam, baru wortel, kuning telur, mentega, bayam, labu kuning, kangkung, dan ubi jalar. Itu untuk vitamin A. Untuk vitamin C, itu yang paling tinggi adalah jambu biji, bukan jeruk. Jeruk itu malah pada urutan yang keempat. Jadi jambu biji dulu, baru brokoli, pepaya, jeruk, lemon, dan stroberi. Sedangkan vitamin E itu yang paling tinggi ya adalah minyak bunga matahari. Baru kemudian baru minyak zaitun, margarin, minyak jagung dan lain-lain. Jadi ini ada bisa dilihat dari tabel ini. Jadi kalau minyak bunga matahari itu 51, nanti disusul dengan bunga matahari 26,1, almond 25,3, minyak jagung 21, margarin itu 15, minyak zaitun 14. Jadi ini kandungannya. Demikian juga untuk zinc, ya untuk zinc ini vitamin mineral zinc ini yang paling tinggi adalah hati sapi. Baru disusul hati ayam dan seterusnya sampai udang dan tahu. Nah, ini yang harus kita coba manfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanpa mengkonsumsi vitamin yang siap saji. Ya, ini adalah vitamin yang kita dapatkan dari makanan. Nah, kemudian selanjutnya kita coba yang kelima adalah istirahat yang cukup. Jadi perlu diingat bahwa tanpa tidur yang cukup dalam sehari, tubuh tidak bisa memproduksi sitokin dalam jumlah banyak. Sitokin ini merupakan sejumlah protein yang digunakan untuk melawan infeksi. Jadi studi yang dilakukan di Universitas California menunjukkan bahwa kurang tidur akan menyebabkan perubahan dalam jaringan sitokin.
Nah, kalau sitokinnya kurang, maka bahan bakar atau bahan baku untuk melawan infeksinya juga berkurang. Nah, kemudian istirahat ini yang perlu dipahami adalah, ya walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa tidur itu merupakan istirahat yang terbaik. Walaupun demikian sebenarnya istirahat itu adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga dalam kondisi yang membutuhkan ketenangan. Jadi kata istirahat ini berarti berhenti sebentar untuk melepas lelah, bersantai, menyegarkan diri atau melepaskan diri dari segala hal yang membosankan. Namun tadi sudah saya sampaikan bahwa istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Nah, untuk itu kita coba kebutuhan tidur di setiap orang itu tidak sama. Ini kalau kita perhatikan dari tabel ini, ya, bahwa semakin berumur, ya, semakin berumur maka kebutuhan tidurnya sebenarnya kurang. Contoh itu yang 60 tahun, ya, yang lebih dari 60 tahun itu 6 jam dalam sehari, sedangkan yang 40 sampai 60 tahun 7 jam, kemudian dan seterusnya sampai itu pada umur bayi 0 sampai 1 tahun itu 14 sampai 18 jam. Sedangkan pada usia-usia aktivitas, ya, 18 sampai 40 tahun itu 7 sampai 8 jam. Nah, inilah kebutuhan ini yang coba kita disiplinkan terhadap diri kita agar diri kita mempunyai waktu yang cukup untuk memulihkan kesehatan. Nah, kemudian yang keenam adalah konsumsi banyak air putih. Ya, jadi konsumsi banyak air putih ini di masa pandemi juga sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi. Maka dari itu kita perlu memenuhi kebutuhan air sehingga tidak mengalami dehidrasi. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan air ini berapa? Ini sudah ada kebutuhan air tergantung dari berat badan. Kalau berat badan kita ini rata-rata misalkan 60, maka kebutuhan air adalah 2,5. Nah, 2,5 liter, ya. Jadi kalau misalkan dalam satu gelas itu 250, ya, 250, maka mungkin sekitar 8 gelas sehari minimal, ya. Nah, bagaimana kita nanti mengetahui bahwa air kita ini sudah cukup atau kurang? Karena memang ini nanti tergantung aktivitas tambahan. Kalau kita olahraga mungkin pengeluaran banyak sehingga juga perlu tambahan asupan. Nah, itu salah satunya kita bisa mendeteksi dari warna kencing. Apabila warna kencing kita itu normal, ya, hampir bening. Nah, kemudian kalau agak kuning itu sudah dehidrasi yang mungkin ringan. Kalau sudah hampir pekat itu dehidrasinya coklat pekat, mungkin selain penyakit, ya, ini selain penyakit itu kemungkinan dehidrasinya sudah agak berat. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kita harus sering berjemur. Jadi memang berjemur ini dalam rangka nanti kita untuk mendapatkan sinar ultraviolet. Dan kita tahu, harus dipahami bahwa sinar ultraviolet itu ada dua macam, ada ultraviolet A dan ultraviolet B. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah ultraviolet B, ya, karena ultraviolet B ini mudah terserap, ya, jadi mudah terserap oleh awan sehingga paparannya itu hanya menjangkau epidermis kulit saja, ya. Kemudian intensitasnya memuncak dari jam 10 sampai jam 16. Namun yang sangat dianjurkan itu antara jam 10, ya. Jadi antara jam 10 untuk aktivitas berjemur ini. Nah, jadi waktu yang tepat itu antara jam 10 sampai jam 11, jadi bukan lebih pagi, waktunya pun juga hanya 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa waktu berjemur ini
itu tergantung dari warna kulit. Jadi kalau warna kulitnya kuning langsat mungkin 10 menit, kalau warna kulitnya putih cuma 5 menit, ya. Kalau warna kulitnya sawo matang mungkin agak coklat itu bisa sekitar 15 menit. Ya, ini berbeda sesuai dengan warna kulit. Nah, jadi vitamin D ini kalau berdasarkan jadi sinar matahari ini dalam rangka nanti untuk memproduksi vitamin D, walaupun kita tahu vitamin D itu juga bisa didapatkan dari vitamin langsung yang siap saji. Tetapi apa yang didapatkan ini adalah yang secara alami. Nah, berdasarkan penelitian di University of Chicago, ya, itu mengatakan ada hubungan antara kekurangan vitamin D dengan risiko COVID-19. Jadi kalau orang vitamin D-nya rendah, kemungkinan terserang penyakit itu lebih cepat, ya. Itu untuk vitamin D. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pada saat berjemur itu menggunakan warna baju yang terang sehingga matahari itu bisa sampai ke epidermis, kemudian menggunakan topi dan kacamata, menggunakan sunblock ya, terutama untuk muka, kontak langsung dengan kulit, tangan dan kaki yang terkena, dan biasanya juga punggung yang kena sinar matahari. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan dalam rangka kita menjaga imunitas di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.